Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Amalia Putri. Saya akan menjelaskan cara memperoleh wilayah daratan menurut hukum internasional. Yang pertama yaitu akresi. Akresi itu penambahan wilayah yang disebabkan oleh proses alamiah. Misalnya, terbentuknya pulau yang disebabkan oleh endapan lumpur muara sungai. Mengeringnya bagian sungai disebabkan oleh terjadinya perubahan aliran sungai. Terbentuknya pulau baru disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang kedua yaitu cesi. Cesi adalah penyerahan wilayah secara damai yang biasanya dilakukan melalui perjanjian perdamaian untuk mengakhiri perang atau dengan cara-cara yang berbeda. Misalnya, pembelian Alaska pada tahun 1816 oleh Amerika Serikat dari Rusia, atau ketika Denmark menjual beberapa daerahnya di West Indies kepada Amerika Serikat pada tahun 1916. Yang ketiga adalah okupasi. Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan ataupun yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Penguasaan tersebut harus dilakukan oleh negara dan bukan oleh orang perorangan secara efektif dan harus terbukti adanya kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Hal ini harus ditunjukkan, misalnya dengan suatu tindakan simbolis yang menunjukkan adanya penguasaan terhadap wilayah tersebut, misalnya dengan pemancangan bendera atau pembacaan proklamasi. Penemuan saja tidak cukup kuat untuk menunjukkan kedaulatan negara, karena hal ini dianggap hanya memiliki dampak sebagai suatu pengumuman. Agar penemuan tersebut mempunyai arti yuridis, harus dilengkapi dengan penguasaan secara efektif untuk suatu jangka waktu tertentu. Contoh dari okupasi yaitu pada waktu yang lalu Pulau Miangas. Pulau Miangas ini terletak di antara perbatasan Indonesia dengan Filipina. Miangas adalah salah satu pulau yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina. Masyarakat setempat menamakan Mangyasa yang berarti menangis atau kasihan karena letaknya sangat terpencil dan jauh dari jangkauan transportasi laut. Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar Indonesia sehingga rawan masalah perbatasan, terorisme, serta penyeludupan. Putusan Mahkamah Internasional dan International Court of Justice (ICJ) tanggal 17 Desember 2002 yang telah mengakhiri rangkaian persidangan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia mengejutkan berbagai kalangan. Mengapa demikian? Karena keputusan ICJ mengatakan kedua pulau tersebut resmi menjadi milik Malaysia. Sengketa Indonesia dengan Filipina adalah perairan laut antara Pulau Miangas Indonesia dengan pantai Mindanao Filipina, serta dasar laut antara Pulau Balut Filipina dengan pantai laut Sulawesi yang jaraknya kurang dari 400 mil. Di samping itu, letak Pulau Miangas Indonesia di dekat perairan Filipina, di mana kepemilikan Pulau Miangas oleh Indonesia berdasarkan keputusan peradilan arbitrage di Den Haag pada tahun 1928. Yang keempat yaitu preskripsi. Preskripsi adalah suatu tindakan yang mencerminkan kedaulatan atau penguasaan terhadap suatu wilayah dengan cara-cara damai dalam waktu tertentu dengan tanpa adanya keberatan dari negara-negara lain. Wilayah yang dimaksud sebelumnya adalah milik negara lain karena jangka waktunya lebih lama. Syarat-syarat suatu preskripsi yaitu yang pertama, tidak ada protes dari pemilik terdahulu. Yang kedua, adanya pelaksanaan hak dan kedudukan untuk jangka waktu lama. Contoh dari preskripsi yaitu The Island of Palmas Case dan The SR Greenland Case. Yang kelima adalah aneksasi. Aneksasi adalah pengambilan dengan paksa tanah negara lain untuk disatukan dengan tanah negaranya sendiri. Bukankah itu sangat-sangat jahat? Contohnya yaitu Israel dan Palestina. Israel merebut paksa Palestina. Hal ini memang tidak dibenarkan oleh masyarakat dunia, khususnya oleh negara-negara lain. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina termasuk konflik yang paling rumit di Timur Tengah. Setelah bangsa Israel berdiri sebagai sebuah negara di tanah Palestina pada tanggal 14 Mei 1948. Sejak itu timbul ketegangan di kawasan Timur Tengah, berawal dari Israel yang memperlihatkan sikap konfrontasinya dalam memperebutkan wilayah Palestina untuk dijadikan wilayah kedaulatan negaranya. Israel dan Palestina sama-sama mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas wilayah yang mereka tempati. Yang terakhir, yang keenam adalah referendum. Referendum merupakan pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan politik.
Pada sebuah referendum, biasanya orang-orang yang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil referendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat, maka para anggota kaum eksekutif wajib menjalankan hasil jajak pendapat tersebut. Di beberapa negara tertentu seperti Belanda, referendum tidaklah harus mengikat. Cara-cara diperolehnya wilayah ini telah banyak berkurang menjadi dipertunjukkannya suatu kontrol dan kewenangan baik oleh negara yang mengklaim kedaulatan ataupun oleh suatu negara dari mana negara yang mengklaim kedaulatan dapat membuktikan bahwa hak tersebut telah dirampas. Misalnya, pada pembagian kembali wilayah Eropa pada waktu konferensi Versailles tahun 1919. Menurut doktrin Soviet, kedaulatan teritorial juga dapat diperoleh dengan cara plebisit atau penentuan kehendak rakyat. Meskipun hal ini tampaknya lebih merupakan pengurangan atas cara perolehan dibanding sebagai langkah yang pendahului diperolehnya kedaulatan. Pendekatan cara-cara perolehan dengan penciptaan dan pengalihan kedaulatan teritorial keduanya adalah logis baik dalam hal prinsip maupun nilai praktisnya. Dengan ketentuan bahwa dalam menggunakan pendekatan ini diperlukan kehati-hatian agar tidak mengacukan cara-cara tersebut dengan unsur-unsur komponennya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.